Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pertemuan perkuliahan kita hari ini dengan perkuliahan pembelajaran fikih MTS. Yang saya hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Adlan Fauzul Lubis, MPD, dan teman-teman rekan saya yang saya cintai. Nah, di sini saya selaku pemakalah ingin mempresentasikan hasil kerja saya atau hasil materi saya yang akan saya sampaikan adalah di sini materi kelas 8 pada pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah atau sering kita sebut dengan MTS. Oke, saya akan men-share screen. Oke, dengan membaca basmalah, kita akan mulai perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya selaku pemakalah akan membawakan materi fikih MTS kelas 8 yang disusun oleh saya sendiri, Andini Febriani. Nah, di sini saya akan membahas materi fikih kelas 8 di semester 1 dan semester 2. Di semester 1-nya itu kita ada 3 bab dan di semester 2 juga ada 3 bab. Jadi total dalam 1 semester ini adalah 6 bab. Di bab pertama itu ada tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Di bab kedua tentang dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Di bab ketiga puasa fardu dan puasa sunnah. Lalu di semester 2 kita akan membahas di bab 4 indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. Di bab 5 ketentuan haji dan umroh, dan di bab 6 atau bab terakhir ketentuan makanan halal dan haram. Kita langsung masuk saja ke materi pertama atau bab pertama yaitu tentang sujud syukur. Nah, dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan semuanya kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata dengan jika kita mendapat kesenangan atau nikmat saja, melainkan saat kita terhindar dari musibah gitu kan. Kita juga harus bersyukur gitu karena telah diberikan keselamatan oleh Allah. Nah, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan membaca hamdalah, dengan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Nah, selain itu dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk me mengungkapkan rasa syukur ini dengan bersujud, yaitu disebut dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur apa maksudnya? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, itu pengertian dari sujud syukur. Jadi, sujud syukur ini bukan semata-mata karena kita bersujud saja, tapi ada dilandaskan karena kita mendapatkan nikmat atau juga karena terhindar dari bahaya atau musibah. Lalu selanjutnya, apa aja sih sebab-sebab dari sujud syukur? Nah, yang pertama itu karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Jadi, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sujud syukur ini tidak pasti ada sebabnya gitu. Karena sebabnya yang pertama itu ya karena dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan kabar gembira atau dia juga bisa terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya gitu. Jadi dia melakukan atau kita melakukan sujud syukur ini gitu. Nah, selanjutnya masuk ke
syarat sujud syukur. Nah, syarat sujud syukur ini juga, terbagi menjadi 3. Jadi kita, sujud syukur ini tidak sembarang, jadi ada syaratnya juga. Yang pertama adalah syaratnya adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat, gitu. Lalu yang kedua adalah menghadap kiblat. Sebagaimana sholat, kita harus menghadap kiblat, sujud syukur pun kita harus menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah menutup aurat. Kan jadi kalau kita melaksanakan atau melakukan sujud syukur itu harus menutup aurat. Nah, selanjutnya, apa aja sih rukun sujud syukur ini? Nah, rukun sujud syukur ini ada 6. Yang pertama adalah niat pastinya, karena semua itu harus diawali dengan niat. Karena kalau kita tidak ada niat, maka tidak akan terjadi gitu kan. Jadi semua harus diawali dengan niat. Seperti, eee, awalu binniat, harus diawali dengan niat. Yaitu niat menyengaja mengerjakan sujud syukur. Dan yang kedua adalah takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Dan yang ketiga adalah sujud sambil membaca doa sujud syukur. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Jadi tidak dalam sujud syukur ini tidak ada tasyahud, baik awal maupun tasyahud akhir. Jadi tidak ada tasyahud, hanya duduk sesudah sujud saja. Dan yang kelima adalah salam sesudah bangun dari sujud. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi kita melaksanakan, sujud syukur ini dengan tertib, aman, nyaman, dan tentram, tidak mengganggu siapapun atau tidak, eee, mengganggu siapapun atau mengganggu sekitar gitu. Nah, apa sih hikmah dari kita melaksanakan sujud syukur ini? Nah, hikmah yang bisa dipetik dalam melakukan sujud syukur ini adalah yang pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah yang memberi nikmat dan keselamatan. Lalu yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan kepada Allah. Yang kelima, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa. Dan yang terakhir, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Materi selanjutnya atau masih di bab pertama, itu masuk ke sujud tilawah. Nah, kita pasti, eee, jarang mendengar ini sujud tilawah gitu kan. Apa sih sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajdah. Nah, jadi ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud sajdah. Maksud saya melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat gitu. Nah, sebab-sebab sujud tilawah ini juga disebutkan, di dalam Al-Qur'an, yaitu ada 15, terdapat 15 ayat sajdah, salah satunya saya mengambil contoh adalah surat Al-Alaq ayat, 19. Itu adalah salah satu contoh, kalau kita mendengar surat surat Al-Alaq ayat 19 ini kita harus melakukan sujud tilawah gitu. Salah satunya adalah surat Al-Alaq ayat 19 ini. Nah, apa sih syarat dari sujud tilawah ini? Nah, syarat dari sujud tilawah ini ada syaratnya juga, tidak sembarang, seseorang melakukan sujud tilawah. Nah, yang pertama apa syaratnya? Syaratnya adalah pastinya suci dari hadas dan najis, sama seperti sujud syukur. Bahwa kita itu dalam melakukan sujud tilawah ini harus, suci dari hadas maksud saya, dari hadas dan najis, baik dari segi badan, pakaian, maupun tempat untuk melakukan sujud. Dan yang kedua adalah menutup aurat pastinya, sama seperti sujud syukur, harus menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat sebagaimana kita melakukan sholat. Dan yang terakhir, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, kita, harus melakukan sujud tilawah ini, gitu. Nah, selanjutnya, sujud tilawah. Nah, rukun sujud tilawah dengan rukun sujud syukur ini hampir sama. Bukan hampir sama lagi, tapi sama, ada 6. Yang pertama itu pasti niat. Sama yang sudah saya sebutkan bahwa tadi harus diawali dengan niat. Lalu yang kedua adalah sama takbiratul ihram, yang
ketiga adalah sujud, yang keempat adalah duduk sesudah sujud, yang kelima adalah salam, yang terakhir adalah tertib. Sama seperti dengan rukun sujud tilawah. Maksud saya sama dengan rukun sujud syukur. Nah, apa sih hikmah dari sujud tilawah ini? Nah, hikmah yang dapat kita dapat dalam sujud tilawah ini adalah yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Lalu yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Qur'an yang dibaca ataupun didengar. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong. Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Dan yang terakhir, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi hampir sama hikmah yang kita dapat dari sujud syukur maupun sujud tilawah gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 adalah tentang puasa. Selanjutnya adalah tentang materi puasa. Nah, apa sih itu puasa? Puasa dalam menurut bahasa atau dalam bahasa Arab dulu, yaitu artinya adalah syaum. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu, tuh. Nah, puasa juga harus ada syaratnya, tidak sembarang kita melakukan, puasa itu. Yang pertama pasti Islam, harus wajib beragama Islam, karena yang non-muslim tidak akan melakukan puasa atau tidak akan melaksanakan puasa. Lalu yang kedua adalah balik, balik artinya adalah sudah dewasa. Perempuan itu ditandai dengan, keluarnya darah menstruasi dan laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani. Nah, lalu yang ketiga adalah berakal sehat, keempat adalah mampu atau kuat melakukannya, yang kelima adalah suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah menetap atau mukim. Ini adalah syarat wajib puasa. Nah, ada juga syarat sah puasa. Nah, jika jika keempat ini, syarat sah puasa ini ada 4. Jika keempat ini tidak memenuhi syarat, maka puasa itu tidak dikatakan sah. Nah, apa aja syarat sah puasa? Yang pertama adalah Islam pastinya, harus beragama Islam. Lalu yang kedua adalah mumayyiz, atau dapat membedakan yang mana yang baik, dan yang buruk. Lalu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Keempat, puasa bukan di hari-hari yang diharapkan. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat sah keempat puasa ini, maka kita bisa dikatakan puasa kita sah karena sudah memenuhi syarat sah puasa. Nah, kita masuk ke rukun puasa. Nah, rukun puasa itu hanya, ada 2. Yang pertama adalah niat. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Dan niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Lalu yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apa aja sih sunah-sunah puasa? Nah, sunah puasa juga kalau melaksanakan amal-amal sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah pada puasa kita. Nah, apa aja? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur bertujuan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Lalu yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Nah, makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit. Dan yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi kalau, waktu maghrib tiba kita harus sesegera mungkin, dengan, paling paling, paling tidak itu dengan air putih gitu, membatalkannya dengan air putih. Jadi kalau sudah maghrib harus kita sesegerakan berbuka. Lalu yang keempat adalah, membaca doa ketika berpuasa karena pada saat, karena Rasulullah berkata bahwa doa orang yang berpuasa atau doa ketika berpuasa adalah, eee, doa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa, itu yang dikatakan oleh Rasulullah.
Nah, lalu memberi buka puasa atau kita kalau kita punya rezeki lebih atau makanan lebih, kita beri kepada tetangga kita atau kepada, eee, pengemis yang lewat depan rumah gitu. Kita harus memberi makan orang-orang yang berpuasa gitu. Selanjutnya adalah meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. Contohnya apa? Kayak menggunjing, gosip, gibah gitu kan. Nah itu kita harus tinggalkan pada saat puasa karena kalau saat kita puasa kita masih bersikap, seperti itu gitu, maka puasa kita sia-sia gitu. Nah selanjutnya adalah memperbanyak amal saleh. Nah contohnya apa? Kayak bersedekah, membaca Al-Quran gitu. Nah itu adalah, salah satu memperbanyak amal soleh pada saat kita puasa. Nah terakhir adalah itikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu yang pertama adalah ada juga hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah berkumur-kumur. Boleh berkumur-kumur tapi tidak boleh berlebihan karena jika berkumur-kumur berlebihan maka itu makruh hukumnya pada saat kita berpuasa. Lalu yang kedua adalah menyikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga adalah mencicipi makanan walaupun hanya sedikit tapi jika itu sudah masuk ke dalam mulut kita itu sudah termasuk hukumnya makruh. Lalu yang selanjutnya adalah memperbanyak tidur. Nah, ini kita seringkali nih tidur, tidak kebanyakan tidur gitu dari pagi, bangun-bangun baru asar gitu. Misalkan dari, eee, setelah sholat subuh kita tidur, baru bangun habis asar gitu. Nah, itu tidak boleh, itu hukumnya makruh. Nah, berbekam atau disuntik, nah itu juga tidak, hukumnya adalah makruh. Terus yang terakhir adalah sengaja melambatkan waktu berbuka. Nah, ini kita tidak boleh karena hukumnya makruh. Kita harus menyegerakan waktu berbuka. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa juga ada apa aja. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu ya makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, bersetubuh di siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan yang terakhir adalah hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu terbagi menjadi 4, yaitu ada pertama puasa wajib. Apa sih itu puasa wajib? Puasa wajib yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, nah jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya apa? Contohnya itu puasa Ramadan, itu termasuk, puasa wajib. Lalu yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, apa sih puasa sunnah? Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa? Puasa Senin Kamis itu termasuk puasa sunnah. Lalu yang ketiga adalah puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Nah, dan yang terakhir ada puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi kalau puasa haram, jika kita melakukan kita berdosa, tapi kalau kita meninggalkan kita mendapatkan pahala. Nah, apa sih kalau kita melaksanakan puasa, apa hikmah yang kita dapat? Oh, tentu ada hikmahnya, bahwa puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah, dan memotivasi atau mengembling kita agar menjadi hamba yang bertakwa, seperti itu. Itu adalah hikmah dari puasa. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu zakat. Nah, zakat menurut bahasa yaitu lughat, memiliki beberapa makna antara lain yaitu tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, dari zakat ini, siapa aja sih yang berhak menerima zakat atau mustahiknya zakat siapa aja? Nah, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Lalu yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga adalah amil,
adalah orang, lembaga, atau badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, dan yang kelima maksud saya adalah riqab, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, ghorim, yaitu mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Ketujuh, sabilillah, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan. Nah, itu adalah eee, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, macam-macam zakat itu ada 2, yaitu yang kita sering kenal adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah menurut bahasa yaitu berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri, dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, melaksanakan, zakat fitrah ini hukumnya adalah wa wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, tujuannya apa? Adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk setempat. Nah, rukun zakat fitrah itu yang pertama adanya niat, lalu yang kedua adanya pemberi zakat atau muzaki, adanya penerima zakat atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, syarat wajib zakat yang pertama pasti Islam, yang harus beragama Islam, lalu yang kedua orang tersebut berjumpa dengan Ramadan, dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Dan yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, selanjutnya adalah ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan itu berapa sih? Ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan adalah, kalau makanan pokok warga setempat atau penduduk setempat, kalau di Indonesia itu kan lebih, ke beras ya, karena makanan pokok kita adalah beras gitu, nasi gitu. Jadi yang kita zakatkan adalah nasi dengan kadar atau ukuran 3,5 liter gitu, 3,5 liter ukuran atau takaran berasnya gitu yang wajib kita zakatkan. Ada juga yang jagung, makanan pokoknya jagung, umbi-umbian atau singkong gitu kan. Eee, Terus juga dan lain sebagainya, intinya makanan pokok penduduk setempat. Lalu yang kedua, macam-macam zakat itu zakat mal. Nah, apa itu zakat mal? Mal berarti harta, sedangkan zakat mal menurut istilah adalah zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat. Nah, syarat wajib zakat mal itu yang pertama adalah muslim. Lalu yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima harta yang dimiliki, keenam sudah mencapai nisab, ketujuh mencapai haul, dan kedelapan harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Dan yang terakhir, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Macam-macam harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, harta perdagangan, hasil tanaman, buah-buahan atau biji-bijian, dan terakhir adalah binatang ternak. Nah, dari zakat ini apa sih hikmah yang kita dapat? Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah karena menerima zakat. Keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya sebab pas-pasan bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat gitu. Jadi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, sedekah kita masuk ke pertama adalah sedekah. Sedekah menurut bahasa yang berarti memberikan. Sedekah menurut istilah sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, eee, sedekah ini adalah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela, tanpa ditentukan jumlahnya.
yang harus dilandasi dengan keikhlasan. Tidak boleh ria atau tidak boleh sombong gitu. Tidak boleh pamrih juga harus dilandaskan keikhlasan. Hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, apa sih rukun sedekah dan syaratnya? Nah, yang pertama adalah orang yang memberi, lalu yang kedua orang yang diberi, yang ketiga adalah akad, dan yang keempat adalah barang yang diberikan. Itu adalah rukun dan syarat dari sedekah. Nah, manfaat sedekah juga banyak, yaitu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, lalu, sebagai penjaga harta dari kerusakan, dan, eee, sedekah bisa menambah umur dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian hibah. Hibah menurut bahasa artinya pemberian, sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun hibah juga ada 4. Yang pertama orang yang memberi hibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan, dan akad. Macam-macam hibah itu ada 2, hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang yaitu contohnya kayak pemberian motor, mobil, pokoknya berupa barang. Nah, hibah manfaat itu berupa apa? Berupa materi, harta, atau barang itu tetap menjadi, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun materi, harta, atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, gitu. Itu adalah hibah terbagi menjadi 2. Nah, selanjutnya adalah masuk ke hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita dapat hadiah, kalau kita ranking 1 kita mendapatkan hadiah gitu dari orang tua kita. Nah, itu, eee, adalah bentuk, prestasi yang telah kita capai karena kita mendapatkan ranking 1 di sekolah atau mendapatkan ranking 1 atau juara 1 gitu. Nah, kita berhak mendapatkan hadiah atau bukan berhak, itu adalah pemberian hadiah dari orang tua kita gitu. Nah, syarat dan rukun hadiah apa? Yang pertama orang yang memberi hadiah, kedua orang yang diberi hadiah, ketiga akad, dan yang keempat adalah barang yang diberikan. Nah, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa saling mencintai, mendorong seseorang agar lebih maju, memotivasi seseorang untuk, menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Kita masuk selanjutnya adalah materi haji. Nah, haji menurut bahasa artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud se beribadah semata-mata karena Allah, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari haji. Nah, syarat wajib dan sah haji yaitu harus beragama Islam pastinya, lalu yang kedua adalah balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, dan yang terakhir adalah istighah atau kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, ada 6, yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Lalu yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat adalah sa'i, adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Terakhir adalah tahallul, adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Salah satunya adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Nah, yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Nah, wajib haji adalah, ada juga wajib haji. Wajib haji, adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Nah, ada juga sunnah haji. Sunnah haji apa? Yang pertama mendahulukan haji daripada umroh,
mandi sebelum ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa. Lalu yang kelima mencium atau mengusap hajar aswad, melakukan tawaf, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf, masuk ke dalam Ka'bah dan minum air Zam-Zam. Itu termasuk adalah sunnah haji. Nah, ada juga larangan-larangan haji. Nah, bagi jamaah pria itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit selama ihram, memakai tutup kepala selama ihram, memakai sendal atau sepatu yang menutupi kaki pada waktu ihram. Nah, itu larangan. Nah, larangan bagi jamaah wanita, pertama memakai tutup muka atau cadar, lalu yang kedua memakai sarung tangan. Nah, larangan bagi wanita dan pria atau perempuan dan laki-laki yaitu pertama memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian lainnya, menyisir rambut kepala, memakai harum-haruman, memburu atau membunuh binatang darat, mengadakan perkawinan, bercumbu rayu, mencaci maki, mengucapkan kata-kata kotor, dan memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Itu adalah larangan bagi wanita dan pria. Nah, macam-macam haji. Yang pertama, kita masuk ke haji tamattu. Apa sih haji tamattu? Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Nah, yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umroh. Dan yang ketiga haji kiron, yaitu mengerjakan haji mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Nah, urutan haji yaitu yang tadi sudah dalam rukun haji sama, urutan pelaksanaan haji yaitu ada ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, dan terakhir adalah mabit di Mina. Kita masuk ke umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha dari Allah. Nah, umroh itu terbagi menjadi 2, ada umroh wajib dan umroh sunnah. Nah, umroh wajib adalah umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji. Lalu umroh sunnah yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Nah, syaratnya apa? Syaratnya sama seperti haji, yaitu yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, dan yang kelima adalah istihol atau mampu dan kuat melaksanakannya. Nah, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Yang membedakan antara haji dan umroh apa? Yang membedakan adalah wukuf. Kalau haji ada wukuf, kalau umroh tidak ada wukuf, gitu. Nah, tata urutan pelaksanaan ibadah umroh, yang pertama melakukan ihram, yang kedua masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali, yang ketiga dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang keempat selesai sa'i dilanjutkan dengan tahallul. Nah, dan tahallul menandai selesainya ibadah umroh kita. Nah, apa sih hikmah yang kita dapat? Hikmah yang kita dapat dalam haji dan umroh ini yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapatkan ampunan dosa-dosa, dapat terbukanya wawasan, menyambut seruan Nabi Ibrahim, menyaksikan berbagai manfaat, saling mengenal dan saling menasehati. Dan yang terakhir adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu makanan dan minuman halal. Makanan, minuman halal, dan makanan, minuman haram. Masuk ke makanan, minuman halal. Makanan halal atau minuman halal adalah makanan minuman yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas atau Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, yang kedua, makanan dan minuman halal harus toyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan, tidak membahayakan kesehatan. Nah, itu.
itu adalah, syarat atau, eee, syarat makanan atau minuman halal, harus halal dan thoyyib. Nah, jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Nah, manfaatnya apa kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini? Yang pertama mendapatkan ridho Allah, kedua menumbuhkan akhlakul karimah, menjadi sumber tenaga, terjaganya kesehatan, menjaga akal dan hati seseorang, rizki yang diperolehnya mendapatkan barokah dunia akhirat, dan terakhir membawa ketenangan hidup dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nah, kita terakhir masuk ke makanan dan minuman haram. Nah, makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti hal tersebut adalah halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syarak pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita atau memiliki mudarat atau tidak baik untuk tubuh kita. Nah, jenis makanan dan minuman haram itu terbagi menjadi 2, yaitu haram lizatihi, yaitu maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri, memang sudah haram. Contohnya apa? Daging babi, darah, dan khamar, itu sudah dari zatnya atau dari asalnya. Yang kedua adalah haram li ghairihi atau makanan haram yang karena faktor eksternal. Contoh maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya adalah bangkai, semua makanan yang tercampur najis, makanan haram yang diperoleh dengan cara yang zolim. Nah, itu adalah masuknya haram li ghairihi. Apa, akibat kita, mengkonsumsi makanan atau minuman haram ini? Nah, akibatnya adalah amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanan dan minuman bisa merusak jiwa, membahayakan kesehatan, terus memazir harta, menimbulkan permusuhan dan pembencian dan lain sebagainya. Nah, binatang juga ada yang halal dan ada yang haram. Nah, binatang yang halal apa? Binatang yang halal itu contohnya binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain sebagainya. Kedua, binatang sebangsa belalang juga halal, walaupun bangkainya juga itu tetap halal. Ketiga adalah binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan. Keempat, binatang yang hidup di laut atau air. Eee, Semua hewan yang hidup di lautan atau di air itu adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun. Kelima adalah kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat, perang. Lalu yang kedua, binatang yang haram. Nah, apa saja binatang yang haram? Binatang yang disebutkan pada Al-Qur'an ya, surat Al-Maidah ayat 3 yaitu babi, hewan yang mati kan, yaitu bangkai. Kedua, hewan yang bertaring kuat, burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa, binatang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, hewan yang dilarang dibunuh, eee, maka ia dilarang untuk dikonsumsi. Terus hewan yang hidup di 2 alam, dan keledai jinak. Nah, itu adalah binatang-binatang haram. Nah, itu dia, materi-materi yang terdapat pada, kelas 8 pada pembelajaran fikih MTS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Eee Teman-teman sekalian dapat, melihat lengkapnya di paper yang telah saya buat.
Oke, lebih kurangnya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.